Pemberkatan anak akan dilaksanakan di bagian tengah gereja, di depan altar. Mohon untuk mengikuti arahan petugas tata laksana dalam penerimaan komuni. Umat dimohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Upacara pada sore hari ini akan dimulai dengan perarakan masuk, pemberkatan daun palma, dan dilanjutkan dengan liturgi sabda serta liturgi Ekaristi. Palma mengingatkan kita akan kesederhanaan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Ia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah, melainkan ia telah merendahkan dirinya menjadi serupa seperti seorang hamba. Ia telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka. Hormat puji bagimu dari Madah Bakti nomor 398. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sejak awal masa Prapaskah, kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib, yakni kebangkitan dan kehidupan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu,
Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung itu, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' Jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus sudah dekat Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan
berteriak. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali pekan suci hari ini dengan Minggu Palem yang mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri menyambut Sang Raja Agung, yakni Yesus Kristus sendiri. Walau jalan yang harus ditempuh adalah jalan salib. Namun dalam jalan salib itulah Yesus Kristus Sang Raja sungguh akan merajai hidup kita manusia, karena lewat salibnya itulah kita akan diselamatkan. Saudara-saudari, marilah kita mencontoh khalayak di Yerusalem yang mengelu-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allahku
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan yang di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itulah Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan nama yang paling luhur kepadanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah untuk menyampaikan kisah sengsara Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, bangkitlah para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka membawa Yesus menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan
bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, Benarkah engkau Raja orang Yahudi? jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu. Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan kini sudah sampai di sini. ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. sebab Pilatus wajib melepaskan seorang tahanan bagi rakyat pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota.
lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? bersama Yesus digiring juga 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus disalibkan, juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah. Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.
Tetapi orang ini tidak berbuat suatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore dan berkah dalem. Masa Prapaskah adalah masa bagi kita untuk mengenal dan mengimani Yesus Kristus. Dua hal ini, mengenal Yesus Kristus dan mengimani Yesus Kristus. Dalam masa pekan suci yang kita awali pada hari ini, kita diajak untuk lebih mendalam lagi, untuk mengimani dan mengenal Yesus Kristus itu siapa,
hari ini digambarkan kita hendak mengenal Yesus yang kita imani lebih dalam adalah Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Dia dielu-elukan dengan seruan dari khalayak yang mengatakan seperti dalam bacaan sebelum kita masuk tempat ini, Hosana putra Daud, terpujilah dia yang datang atas nama Tuhan. Maka pada Minggu Palem kita hendak merayakan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem itu. Yesus yang membawa Yerusalem. Yesus yang membawa damai. Yesus yang membawa Shalom. Tetapi juga sekaligus di situ kita bisa melihat orang banyak, karena di Yerusalem itulah yang tadinya mengelu-elukan Yesus. Diberkatilah engkau yang datang atas nama Tuhan, dalam waktu sekejap mereka ini lalu akan membawa Yesus ke dalam Yerusalem. Orang disolimi, artinya Yesus menderita di Yerusalem, di mana Yesus membawa damai. Tetapi banyak orang yang menolaknya karena mereka menunjukkan pribadi orang-orang yang penuh dengan kesaliman. Yesus yang kita kenal adalah Yesus Sang Raja. Yesus yang kita kenal dan Yesus yang kita imani telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana Yesaya bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus adalah putra Allah yang akan menderita. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Ini Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Terpenuhi, nubuat Yesaya ini terpenuhi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang seperti apa? Yesus Kristus putra Allah yang ditulis oleh Santo Paulus kepada jemaat di Filipi. Yesus Kristus yang mengosongkan dirinya. Tidak menganggap dirinya setara lagi dengan Allah, tetapi yang mengosongkan dirinya supaya mengalami nasib seperti yang dialami oleh manusia. Ini cara Allah hendak menyelamatkan manusia yang berdosa. Ia mengutus putra tunggalnya datang ke dunia ini, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkannya. Ia mengosongkan dirinya. Ia mengambil seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Maka kita lalu ditantang, setelah kita mengenal Yesus, apakah kita akan semakin mengimani Dia, atau kita lalu semakin, istilahnya itu, semakin kendu. Kita semakin ragu dengan Yesus yang kita kenal itu, karena Yesus yang kita kenal ini bukan sekedar Yesus yang mulia, tetapi Yesus yang menderita. Dan yang namanya penderitaan biasanya cenderung untuk dihindari dalam hidup ini. Orang itu pengennya apa? Berada dalam
kemuliaan terus-menerus. Orang lalu menolak yang namanya penderitaan. Kalau bisa penderitaan itu berlalu. Mengikuti Yesus bukan sekedar mengikuti dalam kemuliaan. Senang kalau mengikuti dalam kemuliaan itu kan senang. Tetapi mengikuti Yesus berarti juga harus ikut dalam jalan salibnya, dalam penderitaannya. Ini konkret dalam kehidupan kita. Saya beberapa waktu yang lalu mendapat kabar saudara-saudari kita yang ada di Kepulauan Mentawai sana. Mereka mulai diancam hidupnya. Dengan cara seperti apa? Diiming-imingi. Diiming-imingi dengan apa? Sekolah yang gratis, tetapi kamu harus masuk dalam agama tertentu. Kalau kamu menolaknya, kamu akan menderita. Ini adalah situasi yang sangat-sangat nyata, sangat-sangat konkret. Menghadapi situasi macam ini kita mau buat apa? Ada kerjasama yang coba untuk dibangun supaya anak-anak dari Kepulauan Mentawai dibawa, entah itu ke Pontianak, entah itu sampai ke Pulau Jawa ini, supaya mereka disekolahkan di sekolah-sekolah Katolik, sehingga mereka tidak pernah lagi berpikir soal imannya, tetapi iman itu semakin bertumbuh dan berkembang. Maka dalam situasi macam ini kita diajak untuk apa? Kita diajak untuk seperti apa? Dalam kisah sengsara Tuhan yang diambil dari Injil Santo Lukas, kita diajak untuk menjadi Simon dari Kirene. Jadi kalau Bapak Ibu hendak mencari tokoh Simon dari Kirene, itu hanya ada dalam Injil Lukas. Jangan mencari di Injil Matius, jangan mencari di Injil Markus, apalagi Yohanes. Hanya ada dalam Injil Lukas. Simon dari Kirene menggantikan Yesus untuk memanggul salibnya. Kita sebagai orang-orang beriman juga ditantang untuk ikut memanggul salib saudara-saudari kita yang sangat-sangat membutuhkan. Kita diajak untuk membuka diri kita, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita diajak untuk ikut memanggul salib orang-orang yang ada di sekitar kita. Seorang anak ketika bapak ibunya sudah mulai lupa, sudah mulai mungkin ada yang bed rest. Apakah anak ini berani memanggul salib orang tuanya yang sedang bed rest ini? Ikut mencintai, mengasihi, yondulang. Ketika harus apa? Setiap pagi harus memandikan, mungkin harus mengganti pampers. Bisa jadi anak-anak sekarang ini mulai mempertanyakan, sanggupkah saya memanggul salib orang tua saya yang sudah bed rest ini? Kadangkala kita ingin menghindari salib keluarga kita. Seringkali kita apa? Orang tua kita yang dijak omong mungkin sudah tidak lagi nyambung. Kita kesel dengan orang tua kita ini.
kita tidak mau memanggul salib keluarga kita. Seringkali malah jengkel dengan orang tuanya yang sudah lupa akan segalanya. Maka seringkali orang macam ini ya baru menyesal nanti ketika orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Merasa saya belum bisa mengasihi orang tua saya. Ketika orang tua saya sakit, saya tidak merawatnya. Kesempatan bagi kita sekarang ini untuk mewujudkan mengasihi orang tua kita yang sudah tidak berdaya ini adalah salib dalam hidup kita. Kerap ya kita jengkel dengan orang tua kita yang sudah pikun. Dijak omong sithik tidak mendengar, ya omong pelan tidak mendengar, omong keras sedikit orang tua kita merasa kita marahi, kita yang jengkel. Harus ganti pampers setiap saat. Kita kadangkala jengkel. Cara seperti itukah kita membalas cinta kasih orang tua yang telah memberikan dirinya secara total kepada kita? Maka kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi kita. Mari kita seperti Simon dari Kirene ini ikut menanggung beban orang tua kita, bukan beban orang lain kok. Beban orang tua kita. Siapa yang masih punya orang tua sepuh yang harus dirawat? Ada enggak di sini? Ada Ibu ya. Sok jengkel Bu. Sok jengkel mboten? Sok jengkel. Tetapi dulu Ibu ketika kecil sok ngompol, Ibu tidak jengkel. Kadangkala harus nyeboki. Merasa jijik tidak nyeboki orang tua? Enggak ya, tenan ya, tenan lo ya. Yo itu salib keluarga kita yang mesti harus kita panggul seperti Simon Kirene memanggul salib Yesus. Tresnanono, kasihilah orang tuamu secara total ketika mereka masih hidup. Jangan pernah disia-siakan. Semoga semangat Simon dari Kirene yang berani memanggul salib Yesus juga menjadi semangat bagi kita para pengikut Kristus untuk ikut memanggil salib di keluarga kita masing-masing. Sehingga kita semakin mengenal dan mengimani Yesus yang memanggul salib sampai ia harus wafat di atas salib itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bangkit berdiri, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang dianiaya, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan
bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk korupsi, mementingkan kepentingan diri sendiri, kelompok atau golongan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para penderita, ya Bapa, berilah ketabahan serta harapan yang teguh bagi saudara-saudari kami yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, supaya bangkit semangatnya untuk rela dan penuh iman mempersatukan dengan penderitaan Kristus, berani menghadapi tantangan hidup dengan bersandar pada penyelenggaraanmu, sehingga menemukan damai-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang berekaristi mengenang sengsara Kristus kali ini. Ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putra-Mu, agar kami saling membantu dalam memanggul salib kehidupan sehari-hari, dalam mengikuti jejak Putra-Mu, berani menderita demi kebenaran-Mu, menjadi orang Katolik yang militan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi wujud kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putri-Mu berkat jasa Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan doa kami yang kami haturkan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggalmu, pendamaianmu dengan kami semakin dekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat korban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah, kesombongan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa Bapa kami. Datanglah
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita bersama-sama mendoakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putramu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berbekeluhlah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagi-Mu, karena Engkau menjadi pelindung paroki kami, Maria Marganingsih. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan, bersama SMP Canisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya pengembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putramu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja. Melalui putramu, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini bersujud memohon kepadamu. Semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, saya mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi, adik-adik misdinar, bapak ibu prodiakon, para lektris, petugas tata laksana, kolektan, dan juga untuk kelompok kur yang sangat bersemangat. Tepuk tangan untuk mereka. Mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita, seluruh keluarga dan komunitas kita, senantiasa dibimbing, dituntun, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur Ekaristi telah selesai. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan.